Halo semuanya, nama saya Kaili Natania Hartono dengan NIM 21G10118 dari kelas Teologi Moral Akuntansi 03. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang merupakan tugas akhir dari kuliah Teologi Moral. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa dengan kepercayaan saya, yaitu Kristiani. Ya Bapak, sebentar saya akan menyampaikan jawaban saya melalui video reaction ini. Hendaknya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video saya. Hanya di dalam namamu saya telah berdoa. Amin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya, yaitu untuk tujuan yang baik. Menurut saya, manusia itu dapat berdoa untuk berbagai macam hal dalam hidupnya, mulai dari untuk memohon ampun atau meminta agar permohonan atau harapannya dikabulkan oleh Tuhan, dan juga dapat mendoakan orang lain yang pastinya dapat menambah berkat atau pahala bagi kehidupan manusia tersebut. Contohnya, di agama Katolik, umat Katolik dapat mengaku dosa di hadapan Romo yang merupakan pemimpin agama Katolik. Kemudian, Romo akan memberikan sakramen tobat supaya dosa-dosa di dalam diri dapat diampuni oleh Bapa yang di surga. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain atau dengan tujuan yang buruk? Menurut saya, manusia dapat menggunakan agamanya untuk memanipulasi orang lain. Contohnya, ia berlagak menjadi orang yang religius dan taat akan agama agar bisa mendekati atau mengambil hati orang-orang di sekitarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya berhutang tapi dengan tujuan untuk berfoya-foya. Nah, orang lain akan percaya kepadanya bahwa ia akan mengembalikan uang yang ia pinjam tersebut. Tapi nyatanya ia tidak berniat untuk mengembalikan hutangnya tersebut dan memang sengaja untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri. Kemudian contoh yang kedua ada lagi tindakan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama yang ia anut dan menganggap agamanya adalah agama yang paling benar. Hal itu sangatlah tidak baik karena setiap manusia memiliki hak untuk memilih kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah agama bisa membuat orang lain yang tidak baik menjadi baik? Tentu saja bisa, karena setiap agama mengajarkan hal baik kepada umatnya. Dari ajaran baik tersebut dapat menjadi suatu titik balik dari kehidupan seseorang. Contohnya dalam agama Kristiani ada salah satu kasus orang yang sudah lama berbuat dosa dengan berkecimpung di dunia prostitusi selama bertahun-tahun. Kemudian suatu hari ia mengalami titik terberat di dalam hidupnya. Ia kemudian diperlihatkan oleh sesosok Tuhan Yesus dengan cahaya putih dan berkata dengan lembut. Sosok itu berkata bahwa ia selalu membuka tangannya untuk anak-anaknya yang tersesat dan jatuh di dalam dosa. Ia akan merangkul anak-anaknya yang kembali kepadanya. Kemudian semenjak kejadian itu, orang tersebut berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dari kehidupannya sebelumnya. Jawaban-jawaban tersebut merupakan pendapat saya atas 3 pertanyaan dari video yang setelah diberikan oleh dosen. Kemudian saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungan. Seperti yang ditulis di dalam jurnal
William Rees, yaitu Ecological Crisis and Self-Delusion. Ecological crisis atau krisis ekologi merupakan kondisi di mana manusia memiliki akses yang terbatas dalam mengakses sumber daya yang ada. Kemudian, self-delusion sendiri dapat diartikan sebagai pembodohan diri dengan melakukan atau mempercayai hal yang salah. Perkembangan teknologi yang diciptakan oleh manusia telah memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebih. Meskipun ada kemajuan, nasib peradaban manusia masih berhubungan erat dengan perubahan lingkungan. Ada umpan balik yang sangat kompleks antara penggunaan teknologi dan perubahan pada lingkungan yang hanya bisa dipahami secara perlahan. Contohnya, ancaman terhadap alam yang dibuat oleh manusia adalah polusi, deforestasi, dan bencana alam yang diakibatkan oleh kekeringan dan banjir. Manusia telah memberikan kontribusi pada kepunahan banyak tanaman dan juga hewan. Manusia menggunakan alam untuk kesenangan maupun kepentingan ekonomi. Sumber daya alam untuk keperluan industri menjadi komponen utama dari sistem ekonomi yang berlaku. Beberapa kegiatan eksploitasi alam telah mempengaruhi kekayaan secara ekonomi, namun juga telah memiskinkan makna kehidupan itu sendiri. Maka, manusia penting untuk berkomitmen menjaga lingkungan yang ada, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 6. Kejadian 1 ayat 26. Yang isinya adalah, lalu Tuhan berkata, "Mari kita menjadikan manusia menurut gambar kita, dalam keserupaan kita, dan membiarkan mereka memerintah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas ternak, di seluruh bumi, dan atas semua makhluk yang bergerak di sepanjang tanah." Artinya, Tuhan ingin kita untuk merawat lingkungan yang sudah Ia ciptakan untuk kita anak-anaknya. Sekian video reaction dari saya untuk tugas akhir kuliah teologi moral. Terima kasih.